Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab. Sebelum kita melanjutkan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu supaya Tuhan memberi tuntunan dan pimpinan kepada kita semua. Bapak Surgawi, kami datang kepada Engkau menyerahkan pendalaman Alkitab yang akan kami lakukan dalam tangan Tuhan. Terangi hati kami hingga hati kami merupakan tanah yang subur untuk bertumbuhnya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun diskusi-diskusi yang ada. Biarlah semua yang kami lakukan sepanjang 1 jam memberi berkat dan bekal kepada seluruh pendengar yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan belajar sebuah judul, belajar merespon dengan benar. Ya. Kita lanjutkan Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ayat-ayat yang baru saja saya bacakan merupakan kelanjutan dari kisah yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ada kritik yang keras oleh Yakobus terhadap orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, yang perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang kejam terhadap buruh, tidak memberi gaji sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh, menahan gaji. Dan kemudian kalau kita baca ayat yang ke-6, mereka sampai membunuh. Jadi ada penindasan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang punya uang, yang punya kuasa. Dan ini mendapat kritik yang keras dari Yakobus. Lalu dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yakobus, bagaimana menyikapi orang-orang ini. Bagaimana merespon orang-orang yang jahat. Gitu. Nah, untuk itu kita akan lihat terlebih dahulu ayat yang ke-8. Ya. Kamu harus bersabar. Nah, sikap yang dianjurkan bukan melakukan perlawanan secara kekerasan, bukan. Tetapi dikatakan bersabar yang di dalam bahasa Yunani atau bahasa Perjanjian Baru itu disebut makrotumia. Saya berpikir terjemahan bahasa Inggris itu paling tepat. Bahasa Inggris menerjemahkan dengan long suffering. Long itu panjang, suffering itu penderitaan. Jadi sebuah sikap di tengah-tengah penderitaan yang panjang masih bisa nyabarin orang-orang yang jahat. Nah, ini tentunya tidak gampang. Long suffering atau makrotumia itu merupakan salah satu sifat Allah. Ya. Allah punya apa yang disebut long suffering, makrotumia. Kalau Allah tidak punya makrotumia, maka bisa dibayangkan keadaan manusia. Allah itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Terus menerus puluhan mungkin ratusan kali memaafkan bangsa Israel, umatnya yang berbalik kepada berhala. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan menerimanya. Lalu kalau mereka melakukan lagi dan seterusnya, Tuhan membuka ruang pengampunan. Nah, sebuah kesabaran yang berkepanjangan inilah yang disebut makrotumia. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara, di dunia ini ada tiga cara merespon
penindasan, penganiayaan yang kita alami. Yang pertama, kita memakai hukum Perjanjian Lama atau hukum Taurat. Kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-21 ayat 24, di sana dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Artinya Perjanjian Lama memberi sebuah pedoman. Kalau sampai kakimu patah, yang maksimal bisa dilakukan terhadap lawanmu yang mematahkan kakimu, juga mematahkan kakinya. Kalau dia memukul sampai lebam, maka yang maksimal kita bisa lakukan adalah membuat dia juga lebam. Jadi hukum ini berimbang. Ya. Artinya tidak berlebih-lebihan. Nah ini sebetulnya kelihatan kenapa tidak ada ruang maaf. Di zaman dulu hukum ini sungguh-sungguh sangat penting. Di zaman dulu ketika ada satu orang dari sebuah desa dibunuh oleh orang dari desa lain. Maka yang terjadi adalah pembalasan yang luar biasa. Seluruh desa dihabisin, rumahnya dibakar, hartanya dijarah. Padahal itu hanya kesalahan satu orang. Nah, hukum mata ganti mata ini membatasi hingga tidak ada pembalasan yang berlebihan. Ya. Jadi kita harus melihat mata ganti mata yang ada dalam hukum Taurat itu sebagai sebuah pembatasan terhadap pembalasan yang tanpa batas. Nah, lalu sikap yang bisa dilakukan oleh orang-orang dunia yang di dunia ini itu pembalasan yang tanpa batas. Ya. Artinya seperti yang tadi saya katakan, satu orang dari desa A mati, seluruh kampung desa B dihancurin. Nah ini tanpa batas. Jadi mata ganti mata itu merupakan pagar pengaman hingga membuat hukum itu adil. Kalau sampai terjadi pembunuhan, ya orang yang membunuh itu saja yang diberesin. Jangan satu kampung, satu keluarga. Nah, di dalam Perjanjian Lama, pembalasan yang berlebihan itu kita temukan dalam Kejadian pasal 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkan suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki sampai ia melukai aku. Membunuh seorang pemuda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Jadi ada tokoh Alkitab yang luar biasa bukan kebaikannya. Yang pertama, ini adalah orang yang pertama kali dicatat Alkitab memiliki istri lebih dari satu. Lameh namanya. Lalu istrinya bernama Ada dan Sila. Nah kepada Ada dan Sila, Lameh berkata, aku membunuh seorang laki-laki. Kenapa? Karena ia melukai aku. Karena ia memukul aku sampai aku bengkak. Lalu aku bunuh. Jadi ini hukum ini tidak berimbang. Hanya bengkak, tapi kemudian yang dibalaskan itu pembunuhan. Lalu dia berkata juga, kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, aku mau pembalasan yang dari aku 70 kali 7, 77 kali lipat. Jadi di sini kita melihat luar biasa sekali Lameh, bukan cuma istrinya 2 untuk pertama kali disebutkan dalam Alkitab, tapi yang kedua pembalasan itu sampai sekian banyak. Jadi
Itu hal yang kedua, pembalasan tanpa batas. Ya. Lalu sikap yang ketiga, nah ini sikap Alkitabiah, memaafkan. Ya. Lalu kita akan lihat dalam Matius pasal 18, ayat yang ke-21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sampai di sini dulu. Kata-kata Petrus yang berkata, apakah 7 kali aku mengampuni saudaraku yang salah? Itu menunjuk bahwa Petrus sudah mengampuni bolak-balik. Sudah berulang-ulang ampuni dan diperkirakan sudah sampai 7 kali. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, apakah aku harus mengampuni lagi untuk ke-8, ke-9, atau ke-10? Itu yang mau ditanyakan oleh Petrus. Masa tanpa batas pengampunan itu? Padahal dia melakukan kesalahan yang sama terus menerus sampai 7 kali. Lalu Yesus menjawab begini dalam ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Yang dipertanyakan oleh Petrus, apa kurang? Aku sudah ngampuni 7 kali. Gitu. Tapi Yesus berkata, kamu harus ngampuni 70 kali 7. Itu identik dengan 490 kali. Wah. Hanya orang yang punya makrotumia yang mampu melakukan ini. Kita kan kadang-kadang ada batasannya. Kalau kesalahan itu terus yang dilakukan. Kalau kemarinnya kita sudah jengkel, lalu dibuat jengkel untuk urusan yang sama lagi. Sering kita menjadi tidak sabar dan menjadi emosional terhadap orang tersebut. Jadi pertanyaan dari Petrus kepada Yesus itu benar. Apa kurang? Sudah 7 kali loh aku. Ke orang lain 3 kali. Ini aku 7 kali. Tapi Yesus berkata 490 kali kamu harus mengampuni orang itu. Walaupun menjengkelkan. Walaupun itu membuat kamu emosi. Belajarlah mengampuni. Nah itu 3 perkara yang bisa menjadi respon terhadap pressure, tekanan-tekanan dari pihak lain terhadap hidup kita. Baiklah Pak Gun, topik kita pada malam hari ini masih ada kaitannya dengan pembicaraan di dalam pendalaman Alkitab 2 minggu yang lalu ya, mengenai orang-orang yang ditekan oleh atasan begitu. Dan kemudian yang malam hari ini adalah ayat yang ke-7 dan ke-8 itu mengenai respons ya daripada orang-orang yang tertekan. Ya, seharusnya bagaimana? Iya, seharusnya bagaimana. Tetapi kita tadi juga Pak Gunawan sudah menjelaskan mengenai kebanyakan orang, bukan kebanyakan orang, ada orang-orang tertentu yang memiliki respons yang seperti tadi Pak Gun jelaskan ya. Misalnya seperti seperti pembalasan dan sebagainya begitu. Yang berimbang. Iya, dan kemudian yang menarik adalah yang Keluaran pasal 21 ayat yang ke-24. Pak Gun itu firman Tuhan ini kan mengenai patokan ya. Apa yang sampai sebatas mana ya, walaupun nanti pada akhirnya kita melihat apa kata firman Tuhan ya, seharusnya begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan dan kaki ganti kaki ya. Dan Pak Gun terima kasih karena ini membuka pemikiran bahwa sebenarnya pemahaman ini mungkin ada banyak orang yang memahami loh kok firman Tuhan ngajarinnya kok gitu kejam, pembalasan. Sepertinya kejam kalau kamu cungkil matanya ya balas cungkil matanya begitu. Kalau dipotong kakinya ya balas lagi potong kakinya dan sebagainya. Kemudian kalau giginya dirontokin ya ganti dirontokin juga. Sepertinya ini kalau kita tidak memahami, sepertinya kok Alkitab mengajarkan yang pembalasan ya. Dan pembalasan yang kelihatannya sadis kok mata dicungkil kemudian ganti dicungkil lagi begitu ya.
Tetapi ternyata ya Pak Gun, ternyata maksudnya adalah ini untuk orang itu belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang membabi buta begitu ya. Pembalasan Ya. yang Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita tidak melakukan sesuatu yang membabi buta begitu, sehingga ya kalau kamu jotos aku ya tak jotos lagi gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu apa begitu, aku balas hal yang sama. Berarti tujuannya adalah untuk membatasi orang untuk tidak melakukan perbuatan yang membabi buta terhadap orang yang menyakiti atau berbuat tidak baik terhadap kita. Berlebih-lebihan ya, kira-kira begitu ya Pak Gun. Karena memang kita harus ada batasan, maksudnya ada patokan ya, apa yang kira-kira, karena kan tadi juga Pak Gun menjelaskan bahwa ada beberapa respons orang, ya, ada respon orang yang memang yang pertama memberikan pembalasan, tetapi kalau toh seperti itu harus ada batasannya begitu. Kemudian yang kedua adalah respon yang berlebihan, ya. Berlebihan seperti yang Lameh tadi ya. Jadi kalau kamu ngambil uangku 1 juta, ya nanti kamu harus membayar 10 juta atau aku harus merampas 10 juta kira-kira. Itu juga yang lebih-lebih tidak boleh ya, karena itu berarti membabi buta. Dan kemudian yang ketiga itu adalah memaafkan ya, dan konteks kita adalah bersabar kan Pak Gun ya, memaafkan. Dan ini kan gak gampang Pak Gun. Ya, untuk orang-orang yang menyakiti, untuk orang pemimpin yang menindas, orang-orang di atas kita yang menekan hidup kita, dan kemudian kita harus sabar terus, itu kan gak gampang. Apalagi tadi firman Tuhannya kan bilang 70 kali 7 kali, artinya 490 kali. Untuk ngitungnya aja sampai 490 itu udah capek. Dan gak mungkin gitu ya. Ngitungin kamu salah sama aku, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Ngitungnya aja istilahnya kita nggak mungkin bisa ngitung. Apalagi kemudian melakukan perbuatan yang sampai 490 kali dilakukan terhadap hidup kita. Itu kan sesuatu yang memang tidak gampang. Pak Gun, terus gimana dong? Karena kan kita harus menjalankan firman Tuhan, tapi kan gak gampang. Kira-kira gimana? Untuk konteks kita ada tekanan-tekanan dalam hidup yang dilakukan oleh orang lain. Ya, memang hidup kita parameternya itu memang firman Tuhan. Ya, jadi sabar yang di sini ditulis makrotumia itu, saya mau sampaikan itu dalam Galatia itu disebut sebagai buah roh. Ya. Ketika roh itu bukan saja tinggal dalam hidup kita, tetapi berbuah. Buahnya itu namanya makrotumia, long suffering. Itu memberi kepada kita kemampuan untuk apa? Berbuat, ya tidak terlalu mirip dengan Tuhan, tapi minimal firman Tuhan pelan-pelan diikuti. Gitu. Nah, tapi ini tidak berarti lalu semuanya itu peran Roh Kudus, tetapi Tuhan itu memberi kepada kita itu pelatihan-pelatihan. Dimulai dengan urusan orang kecil, kita emosi tidak, kita marah tidak. Nanti ketika kita sudah tahan, Tuhan lanjutkan lagi dengan yang lebih berat sambil Roh Kudus mendampingi kita untuk memberi kekuatan supaya kita pada akhirnya menjadi orang yang kuat. Tidak mungkin orang itu menjadi sabar kalau tidak dilatih. Kau cuma dikasih teori, kamu harus gini. Maaf, hampir saya tidak pernah mendengar ada orang berubah karena hanya tahu teori. Mesti lewat latihan. Nah itu sebabnya ketika kita doa puasa, itu sering, ya tidak selalu, sering terjadi orang-orang yang dekat dalam hidup kita yang biasanya tidak pernah tidak pernah tanda kutip mengganggu, membuat kita jengkel. Itu bisa di hari itu membuat jengkel. Gitu. Nah, dan sering kita nyalakan, kamu jadi puasaku batal, gara-gara kamu. Loh, ini Tuhan itu sedang nguji. Saya kasih ujian ini, orang dekatmu itu
membuat kamu jengkel. Nah kamu sedang puasa, minta kesabaran. Nah sabarlah, jangan malah kamu berbalik, kamu ganggu aku, puasa aku jadi batal, aku jadi emosi. Nah jadi memang ada pelatihan-pelatihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi juga sekaligus Galatia memberi kepada kita sebuah pedoman. Ada 9 buah roh dan salah satunya kesabaran, makrotumia. Berarti sekalipun sulit, berarti kita nggak boleh bilang nggak gampang Nggak. Tuhan. Kemudian ya udah nggak usah dilakukan, bukan Ya, seperti itu ya. betul. Tetapi karena memang itu firman Tuhan, kebenaran dan itu yang harus dilakukan, susah atau tidak susah. Betul. Tetapi kita tetap harus melakukannya ya. Ya, step by step ya, itu. Kuncinya itu merupakan ada buah roh, berarti ada Roh Kudus juga di dalam kita yang membantu kita. Dan kemudian kita juga bukan berarti ada usaha ya, bukan berarti biar Roh Kudus yang menolong kita, nggak begitu juga ya. Tetapi kita juga harus ada sekali kita disakiti, kemudian kita mencoba, walaupun tidak gampang begitu ya. Pak Gun, bisa nggak dengan pemahaman begini, kita juga harus mempunyai pola pikir yang benar terhadap masalah ketika kita mengalami tindasan. Contohnya seperti ini, kita juga harus menyadari bahwa kita juga sama Tuhan tuh seringkali ya berbuat yang sama, begitu menjengkelkan Tuhan istilahnya, dan berulang-ulang. Mungkin kita harus punya pemikiran bahwa ya kita juga sama kok sama Tuhan seperti itu. Jadi kita itu apakah bisa itu akan membantu kita untuk kemudian kita mencoba untuk sulit tapi mencoba untuk mengampuni. Sulit untuk mencoba mengampuni lagi, karena ya kalau kita ingat mungkin kesalahan kita sama Tuhan lebih banyak. Pasti lebih banyak. Iya, dibandingkan dengan kesalahan orang terhadap kita. Tapi Tuhan tuh masih tetap sabar sama kita. Betul. Jadi kemudian Tuhan memberi pengampunan, kenapa kita kepada orang lain tidak mengampuni? Iya, gitu. Artinya kita juga sama Tuhan gitu kok. Iya. Ya kalau ada orang lain menyakiti hati kita, uang kita ya sama Tuhan ya begitu kok, seringkali menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Begitu ya. Mungkin pola pikir itu juga bisa tidak Pak Gun. Artinya kita memiliki pemahaman bahwa ketika kita tidak bisa melakukan perlawanan dalam tanda kutip terhadap orang yang menindas kita. Di dalam pembicaraan kita yang lalu kan Tuhan yang bertindak, ya. Tetapi ada pemikiran bahwa kalau kita kembali kepada konteks Yakobus pasal 5, ada tenaga upahan yang upahnya ditahan, yang kemudian bahkan tidak dibayar, bahkan ada yang dibunuh. Tapi kita belajar untuk memiliki pemikiran bahwa kalau toh atasan kita menahan gaji kita, kalau toh atasan kita tidak memberikan upah yang sewajarnya buat kita, tetapi kita harus belajar memahami bahwa Tuhan bisa memiliki cara lain untuk memberkati kita. Bisa seperti itu? Iya, betul. Bisa. Jadi untuk membantu kita untuk tidak, artinya hati kita jengkel terus begitu ya. Nah, tapi saya perlu tambahkan bahwa di era modern ini kan kita bisa juga melakukan perwakilan datang kepada owner untuk menyelesaikan masalah, ya, klarifikasi dan sebagainya. Kalau memang perusahaannya itu sudah hampir bangkrut, tentu kita lebih bisa memahami. Tapi kalau tidak, sampai ditahan, nah itu kan jahat. Nah, ruang negosiasi antara owner dengan karyawan ini perlu dibuka. Ya, jadi tidak hanya aku nerimo gitu, tidak. Nerimo ya, tetapi kita tidak melakukan hal-hal yang destruktif. Pabriknya dibakar, dirusak dan sebagainya. Yakobus punya pemikiran seperti itu. Ya. Jadi memang sabar, tetapi kalau di zaman sekarang bisa dijembatani dengan negosiasi, dibicarakan kan gitu. Ya. Nah, saya mau nyambung satu hal lagi yang sebagai penjelasan tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu tidak bisa misalnya saya itu dipukul orang sampai berdarah di wajah saya.
Lalu kemudian saya masuk bersama teman-teman saya, masuk. Lalu orang itu dipegangi, lalu saya pukul sampai berdarah. Bukan begitu caranya. Itu harus lewat proses pengadilan. Jadi nggak bisa, terus mana rumahnya? Terus digeruduk, terus kemudian dibalas sesuai dengan, tidak. Ada pengadilan. Nah pengadilan ini yang mengadili gimana? Ya udah, gitu loh. Nanti ada petugas yang akan melakukan pembalasan atau orang itu yang akan melakukan pembalasan. Tapi sesuai dengan penderitaan yang kita alami. Jadi ini perlu artinya tidak membabi buta ya? Iya, tidak langsung ada kita jalur. geruduk rumahnya. Lewat proses hukum. Jadi apa ya, hukum Taurat yang ditulis oleh Musa ini luar biasa menurut saya. Di zaman dulu, itu pembalasan yang terhadap satu kampung, satu keluarga, itu bukan bisa ada, tapi sering terjadi. Nah itu sebabnya muncul sebuah hukum yang membatasi, nggak boleh berlebihan. Itu tambahan saya mengenai kesabaran tadi. Nah, lalu kita balik sekarang ke yang nomor 2. Ini kan pesannya sabar yang pertama kepada karyawan, kepada buruh. Nah kita kembali ke Yakobus 5 ayat 8. Ya kepada majikan. Kamu harus bersabar, itu pertama. Yang kedua, harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Harus meneguhkan hatimu. Apa itu meneguhkan? Itu steriso. Steriso itu sikap kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, lalu kita bangkit, maju menghadapi masalah. Jadi sekali lagi saya ulang, steriso meneguhkan hati itu datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, bukan minta penyelesaiannya, minta kekuatan. Lalu kita punya keberanian melangkah untuk menghadapi masalah. Itu steriso. Nah, sering kita dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang lari dari masalah, tidak berani menghadapi masalah. Ini sudah keluar dari konteks tuan dan buruhnya. Ya. Nah, sebagai contoh, dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Jadi orang Israel itu takut kepada suku Midian. Dan rasa takut itu membuat mereka melarikan diri ke atas gunung, lalu sembunyi di gua-gua. Nah ini yang namanya tidak berani menghadapi masalah. Orang yang tidak berani menghadapi masalah itu kan bisa lari keluar kota. Lalu melarikan diri dalam mabuk, karena dalam mabuk kita sudah tidak akan dibebani masalah. Padahal setelah dia sadar, sudah tidak mabuk. Masalah itu ada di hadapannya, kan gitu. Mungkin ada yang lari ke narkoba. Atau kemudian tidak tahan, bunuh diri. Jadi apa? Jangan sampai ketika pressure, tekanan dalam hidup kita, baik soal keuangan, pekerjaan, atau apapun sakit penyakit atau masalah, membuat kita itu ketakutan sampai membuat keputusan-keputusan yang tidak alkitabiah. Lari ke minuman keras, lari ke narkoba, lari ke hal-hal yang lain, dan kadang-kadang ada yang bunuh diri. Nah itu yang tidak terpuji. Lalu sikap yang ada adalah datang kepada Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan, aku mau maju lagi. Gitu. Nah kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal 30,
ayat 3 sampai 6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati. Mereka masing-masing karena anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah, saya garis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah, itu yang sebetulnya arti dari sterisen itu seperti itu. Jadi kan Daud dalam pengejaran Saul, dia punya 600 pasukan. Nah, tempat yang aman adalah di daerah Filistin. Lalu Raja Ahis memberi sebuah lokasi yang namanya Siklag. Silakan kamu tinggal di sini. Ya. Lalu anak, istri, orang tua ditinggal, para pria yang muda-muda berangkat untuk tugas yang diberikan oleh Raja Ahis. Nah, 1,5 tahun kemudian mereka balik. Mereka terkejut karena kota Siklag sudah rata dengan tanah, dibakar. Semua ternak, kambing, domba, sapi, lembu, keledai, semuanya sudah dijarah. Bahkan anak laki-laki, anak perempuan, dan istri dibawa tertawan. Di tengah situasi itu dikatakan mereka menangis dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Itu sudah betul-betul kepedihan yang luar biasa. Lalu yang luar biasa itu Daud, dia mengalami tekanan tambahan. Dikatakan ayat 6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Bukan saja kehilangan istri, bukan saja kehilangan keluarga dan harta, kehilangan rumah. Tapi rakyat itu seakan-akan mau gini. Gara-gara kamu, kami kehilangan anak, istri. Nah, lalu mereka mau melempari dengan batu. Di dalam keadaan yang terjepit, Daud datang menguatkan diri itu apa? Dia datang, Tuhan kasihkan aku kekuatan. Tidak berkata Tuhan selesaikan masalahku. Itu beda ya. Beri aku kekuatan berarti nanti bertindak itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Lalu kita punya keberanian melangkah. Lalu nanti kita akan membaca dalam ayat berikutnya. Walaupun begitu lelah, begitu capek. Tapi demi keselamatan istri dan anak-anak. Mereka melanjutkan perjalanan. Hanya ada 200 orang yang tersisa di Sungai Besor. Mereka berkata, aku menyerah. Sudah hilang anak, hilang istri, sudah aku tidak bisa melangkah lagi. Tapi 400 jalan terus. Sampai kemenangan mereka terima. Nah ini yang dikatakan apa ya? Seperti tadi, menguatkan hati dalam arti steriso. Steriso itu menghadap Tuhan untuk minta kekuatan lalu maju menghadapi masalah. Nah, orang percaya memang harus bersikap seperti itu. Ya. Jadi tidak menyerah oleh keadaan. Kalau merasa letih, datang kepada Tuhan. Beri aku kekuatan Tuhan. Tapi hatiku, aku mau maju menghadapi masalah. Itu pelajaran yang nasihat dari Yakobus kepada para buruh
yang diperlakukan secara tidak adil. Gitu. Berarti ini berbicara mengenai tekanan hidup, Ya. ya Pak Gun ya. Tekanan hidup dan setiap orang pasti akan mengalami hal ini. Betul. Ya, tidak ada orang yang Bebas. tidak mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Dan berarti pesan daripada firman Tuhan adalah jangan putus asa, begitu ya Pak Gunawan ya. Tidak putus asa. Pak Gun, ada orang-orang tertentu yang memang ketika dia menghadapi masalah, apapun bentuknya, kemudian dia bisa strong, ya. Dia bisa kuat, dia bisa tenang. Tetapi ada juga kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang dalam tanda kutip sepertinya orang yang lemah begitu. Ini gimana Pak Gun? Berkaitan dengan mental mungkin ya, berkaitan dengan jiwa. Jadi ini kaitannya dengan kehidupan spiritual, ada kaitannya atau gimana? Karena memang kan ada orang yang gampang hands up, gampang down begitu. Saya pikir itu salah satu sebab dia begitu adalah mungkin pendidikan masa kecil. Di mana proteksi orang tua begitu kuat. Anak itu tidak dibiarkan untuk menghadapi masalah itu sendiri. Jadi karena orang ini mampu, kaya, ya, jadi kemana-mana diantar sopir. Itu bisa membuat anak itu akhirnya jalan sendiri tidak pede. Kalau tidak ada sopir, tidak ada yang nganter. Lalu kalau ada masalah sudah orang tuanya langsung proteksi. Lah ketika dari kecil tidak terbiasa untuk menghadapi masalah. Maka ketika dia nanti dewasa. Dia merasa apa? Sangat tertekan untuk urusan yang kita bilang, cuma urusan gitu kok kamu stres gitu. Jadi memang bisa dari latar belakang pendidikan orang tua di masa kecil terlalu memberi proteksi. Ini tidak boleh, itu jangan. Ya. Terlalu dilindungi. Bukan saya berkata anak itu dibiarkan, bukan begitu. Tetapi memang anak itu perlu belajar dari kecil menghadapi masalah. Itu sebabnya orang-orang yang kehidupannya orang tuanya morat-marit secara keuangan, lalu anak itu harus bekerja, tapi juga harus sekolah. Biasanya orang-orang begini ini kuat loh. Karena memang dari kecil terlatih untuk menghadapi masalah. Tapi yang semuanya disediakan, semuanya itu, wah malah ngadepi yang kita bilang, oh cuma kayak gitu aja kok nangis. Nah, ini menurut saya salah satu sebab. Mungkin ada sebab-sebab lain ya. Tapi saya menduga bahwa mental itu kan lewat latihan. Kalau dari kecil tidak dilatih, ya dia nanti mentalnya tetap seperti anak kecil. Walaupun usianya dewasa. Itu kalau dari saya. Berarti kita bisa kembali kepada firman tadi yang sampai berapa lama Tuhan mengampuni, dan kemudian tadi kita sudah membicarakan bahwa itu artinya adalah bahwa kita berlatih begitu ya. Ini berarti ada kaitannya dengan dengan kita terbiasa menghadapi masalah, tidak lari dari masalah tetapi membiarkan masalah itu memberikan kepada kita kekuatan begitu. Kekuatan baru. Kekuatan yang baru ya. Jadi orang bisa kuat ketika menghadapi masalah begitu loh. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus memiliki pandangan bahwa ini latihan buat saya untuk saya bisa menjadi lebih kuat. Lebih begitu. kuat, betul. Berarti ini lebih kepada kebanyakan mungkin Pak Gun ya, kebanyakan orang mungkin karena memang seperti yang tadi Pak Gun jelaskan, karena dia tidak terlatih untuk menghadapi kesulitan, sehingga ketika menghadapi kesulitan yang lebih berat sedikit saja dia sudah nggak kuat, kira-kira begitu. Iya, tidak terbiasa. Tidak ada faktor keturunan Pak Gun, maaf ya, misalnya orang tuanya begitu, kemudian anaknya juga begitu, ada faktor itu? Faktor keturunan saya lebih menduga itu kalau orang tuanya gugupan, anak itu kan ngelihat, ngadepi ini gugup, dia bisa gugup, tapi bukan lalu gen yang diturunkan. Tapi karena melihat contoh
bahwa orang tuanya begitu ada sedikit masalah sudah bingung. Nah ini akan mempengaruhi anak gitu. Akan melakukan yang sama, bingung ketika menghadapi masalah. Berarti sebagai orang tua, kita harus dalam tanda kutip mengizinkan anak kita mengalami kesulitan dalam hidupnya dan tidak terlalu overprotective begitu. Betul. Ya. Betul. Karena kalau kita terlalu menjaga, terlalu terlalu membela begitu, maka anak itu malah justru tidak akan menjadi kuat ketika menghadapi masalah. Dulu Pak Gun, kalau kita anak sekolah dulu, kalau misalnya salah di kelas, kemudian disabet benar sama gurunya ya, karena guru itu kan dulu kan kita ngelihat punya penggaris kayu yang panjang itu ya disabet benar, dan anak ya memang kalau salah dia harus menerima hukuman seperti itu. Tapi kalau sekarang kan kelihatannya nggak bisa ya Pak Gun ya. Dulu kita kalau kuku panjang disuruh meletakkan tangan kita di atas meja kemudian disabetin sama penggaris begitu, dan orang tua tidak komplain ya. Anak juga tidak komplain, orang tua juga tidak. Tetapi mungkin sekarang agak beda ya Pak Gun ya. Ini bahaya sebenarnya Pak Gun ya. Bukan berarti kita mengizinkan anak kita dianiaya dalam tanda kutip oleh orang lain. Tetapi untuk sebuah kesalahan dia harus berani menanggung resiko. Betul. Ya, dan kemudian biar izinkan anak untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Supaya ketika menghadapi kesulitan hidup yang lebih berat dia sudah terlatih begitu. Karena kalau tidak bahaya ya Pak Gun ya. Jadi orang yang terlalu dilindungi, protektif dari orang tua itu kuat. Anak itu nanti di bawah sadarnya itu akan berpikir bahwa dalam situasi apapun orang lain yang harus salah. Aku ngomong sama bapakku nanti urusan jadi aku yang benar. Nah kalau ini nanti menjadi tokoh di gereja, ini repot gitu loh. Karena dia salah, orang lain yang harus dianggap salah. Gitu ya. Jadi memang, nah makanya Alkitab mengatakan bagaimana burung Raja Wali melatih anaknya. Kan gitu sarangnya dibongkar, sarangnya digoyang-goyang supaya anak itu keluar dari sarangnya lalu dijatuhkan ke bawah. Tapi itu merupakan latihan, dijatuhkan nanti ditangkap lagi, bawa naik, dilatih. Loh, kalau tidak ada pelatihan itu seumur hidup Raja Wali itu bisa seperti ayam. Gak bisa terbang. Cuma jalan kaki aja. Tapi karena ada latihan itu dia kuat. Jadi saya pikir ini bisa menjadi acuan kepada orang tua atau siapapun. Jangan proteksi terlalu ya. Nanti akibatnya buruk terhadap anak. Anak perlu dari kecil berani menghadapi masalah sesuai dengan porsinya. Itu saya kira. Dia juga tidak harus belajar untuk tidak menggantungkan kepada orang tuanya sebagai backing begitu ya. Karena itu bahaya. Apalagi kalau orang tuanya punya kedudukan begitu. Dia bilang pasti nanti papaku datang beres begitu. Sehingga dia terlalu menggantungkan. Saya rasa bukan cuma di dalam gereja, tadi kan Pak Gun bilang gereja, tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita selalu benar, kemudian kita selalu ada yang membela dan kemudian kita menggantungkan orang lain untuk menjadi backing kita begitu. Betul. Ya. Pak Gun, itu kan konteksnya yang tadi ayat itu steriso artinya menguatkan kepercayaan ya yang dituliskan tadi, dan kemudian Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan, kemudian yang di dalam kitab Yakobus menguatkan kepercayaannya. Berarti ketika kita menghadapi tekanan hidup, berarti kita yang disarankan oleh firman Tuhan adalah kita menguatkan kepercayaan kita dan meneguhkan hati kita. Dan steriso berarti kita datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan dari Tuhan. Bukan dilepaskan dari masalah tetapi kuat menghadapi masalah. Bukan lepas dari masalah tapi dikuatkan untuk menghadapi masalah itu. Dan kemudian seperti contoh Daud itu tadi Pak Gun, berarti Daud dia tanya sama Tuhan ya. Apa yang harus dia lakukan. Itu lanjutannya. Lanjutannya. Jadi kalau sampai di ayat 6 cuma menguatkan minta Tuhan
beri aku kekuatan. Ini semua pihak, orang Amalek ngambil semua harta dan keluargaku, rakyatku mau membunuh aku. Beri aku kekuatan menghadapi ini. Gitu. Nah, lalu nanti dalam ayat berikutnya, lalu akan dikatakan bahwa Daud memanggil Abiatar untuk bawa Urim Tumim. Urim Tumim itu seperti mata uang, ya, gelap dan terang gitu ya. Jadi ini misalnya di bagian sini itu terang, di bagian sini gelap. Di sini terang, sini gelap. Nah, Urim Tumim itu tidak bisa menjawab dengan sebuah kalimat, tetapi kita yang harus memberi sebuah pertanyaan yang ya atau tidak. Jadi gini, jadi saya meyakini, Tuhan, apakah aku bisa menemukan keluargaku? Itu. Lalu itu digabur gitu. Nah, kalau itu yang terang, dua-duanya terbuka, yang ini terang, yang ini terang. Tuhan berkata, bisa. Tapi seandainya digabur gitu, gelap, gelap. Itu tandanya Tuhan berkata, kamu tidak bisa. Gitu. Jadi semua pertanyaannya itu gitu. Lalu kalau kemudian ternyata yang satu terang, yang satu gelap. Gitu. Misalnya gini, ini terang, ini gelap. Itu yang Alkitab berkata, Allah tidak berfirman. Jadi kok sama-sama terang, ya. Sama-sama gelap yang kelihatan, tidak. Tapi kalau itu obar-abir, ada terang, ada gelap, Tuhan tidak berfirman. Nah, itu langkah berikutnya. Jadi langkah pertama itu mental daripada dan iman daripada Daud itu yang prepare, yang dipersiapkan. Begitu dia, aku berani hadapi. Nah, dia tanya, Tuhan, kalau aku cari ketemu enggak? Gitu. Iya, Pak Gun, contoh dari Daud adalah bahwa permasalahan yang dihadapi adalah sangat berat. Yeah. Ya, sampai dikatakan udah nggak bisa nangis lagi gitu ya. Udah nggak kuat menangis karena dia berhadapan dengan orang-orang anak musuh, istri yang ya. Dan kemudian dia juga oleh rakyatnya sendiri dia mau dirajam begitu. Itu sesuatu yang berat sampai nggak bisa nangis. Itu menunjukkan bahwa memang Daud itu memiliki permasalahan yang sangat berat. Gitu. Tetapi dari contoh ini kita bisa melihat toh ada jalan keluarnya ya Pak Gun ya. Toh kemudian dia bisa lepas dari masalah itu dan bisa mengalami kemenangan ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi masalah nggak boleh hands up begitu ya. Tapi kita ngelihat contoh bahwa ada begitu berat loh. Sampai mau nangis saja udah nggak bisa lagi begitu. Tetapi toh pada akhirnya kita melihat bahwa Daud bisa menang menghadapi situasi yang seperti itu. Karena orang bisa bilang, udah aku hands up, angkat tangan. Percuma ini masa nggak bisa dihadapin. Di padang gurun kan nyari kan susah. Ya. Kalau jalan raya sekarang bisa tahu kanan kiri depan. Tapi di padang gurun, waduh kemana itu sudah sekian hari pergi. Tapi ini loh. Menguatkan diri itu menyebabkan aku akan hadapi itu. Aku nggak akan putus asa, aku nggak akan menyerah. Nah saya kira itu mental yang perlu ada pada semua orang percaya. Tuh. Nah saya lanjutkan lagi ya. Ada 3 pelajaran atau ada 3 pesan dari Yakobus. Yakobus 5 ayat 8, kamu harus sabar, itu sudah makrotumia. Harus meneguhkan hatimu. Itu steriso. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah gini, saya mau menghubungkan kedatangan Tuhan sudah dekat ini dengan sabar. Orang-orang yang tertindas itu kan dalam hati, Tuhan berapa lama aku harus sabar sama orang yang jahatnya kayak gitu. Istilahnya apa nunggu sampai lebaran kuda. Nah, gitu. Nah, tapi Tuhan memberi kepada lewat Yakub sebuah pesan.
kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan dalam arti Tuhan akan mengadili, Tuhan akan membela, itu sudah tidak lama. Gitu. Jadi ayat ini bisa diinterpretasikan jarak dekat dan jarak jauh. Ya. Surat Yakobus kan ditulis tahun 60. Dia pesan, hai orang kaya yang jahat, menangislah, meraunglah, dan seterusnya. Karena hari penyembelihan akan tiba. Itu dalam ayat-ayat dalam pasal 5 itu begitu. Nah saya mau sampaikan kepada saudara, tahun 60 ditulis, ini berita nubuat yang luar biasa. Tapi tahun 70, pasukan Roma di bawah Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem. Dan yang luar biasa berdasarkan seorang penulis sejarah yang namanya Yosefus. Yosefus melihat bahwa orang-orang kaya itu disiksa luar biasa lebih dari rakyat. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang kaya disiksa lebih daripada rakyat biasa? Karena orang Romawi kepengen tahu. Apa hartamu itu cuma ini? Hartamu yang lain itu kamu sembunyikan di mana? Emas, perak, kain, dan permata. Kamu simpan di mana? Nah, ketika mereka bilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Siksaan itu terjadi. Jadi, Yosefus melihat banyak orang-orang kaya tahun 70 mengalami kematian yang tragis karena mengalami aniaya dari pasukan Romawi. Ayo ngaku, di mana itu uangmu yang lain? Di mana itu hartamu yang lain? Hingga kesabaran itu kalau kita dari era sekarang berkata sebetulnya tidak lama. 10 tahun dari penulisan itu. Bahwa Tuhan akan mengadili orang-orang kaya yang jahat itu terjadi. Nah kalau suruh tunggu sampai sekarang aja kita belum tahu kapan dia datang. Ya, itu kan berarti ada 2000 tahun ya. Tapi pemahaman pertama itu, kedatangan Tuhan dalam arti Tuhan itu hadir untuk menghukum mereka yang telah memperlakukan orang secara tidak benar. Nah, lalu yang kedua, sebetulnya konsep itu, yang kedua adalah konsep mengenai kedatangan Tuhan yang sampai sekarang masih kita tunggu. Gitu. Nah, ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan kepada saudara berkaitan dengan itu. Yang pertama, hari kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada bilang itu Oktober tanggal sekian. Kok dia tidak alkitabiah. Karena Matius pasal 24 ayat 36 berkata begini. Tentang hari dan saat tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Tidak seorang pun tahu. Ya. Nah di sini kan ada anak pun tidak. Nah saya mau menjelaskan ini supaya jelas ya. Ini kan mengenai hari kedatangan Yesus yang kedua. Jadi sebagai manusia Yesus, Allah yang menjadi manusia, dia pengetahuannya terbatas. Dia nggak ngerti kapan datangnya. Tapi ketika dia naik ke surga, ya, dia kembali sebagai putra Allah. Dia tahu. Ya, jadi anak ini harus diterjemahkan, tidak boleh, wah Yesus saja tidak tahu kapan dia mau datang. Yesus sebagai oknum yang ditunggu kedatangannya, ngerti kapan. Tapi dalam inkarnasi sebagai manusia, dia terbatas. Gitu, ya. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Lalu kalau ada orang yang berani mengatakan bulan ini, tahun ini,
dia sebetulnya merampas hak Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu, dia tidak boleh. Gitu. Kalau dia nyatakan gitu, memang dari sejarah sering terjadi. Mengklaim tahun sekian, bulan sekian, tapi kemudian itu tidak terjadi. Lalu hal yang kedua adalah ini. Karena tidak tahu kapan Tuhan itu datang, maka ada pesan. Kalau kita jaga-jaga dong. Kalau Tuhan itu tahu datangnya kapan, nah kita siap-siap menjelang itu. Seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya kita jaga-jaga. Ya, kalau kita diberi tugas sebuah rumah, ya rumah kita bersihkan dengan baik. Ya. Kalau kita tahu. Tapi kalau tidak tahu, ya jaga-jaga terus. Jangan berpikir, masih lama itu. Nah, dalam Matius pasal 24 ayat 43 dan 44 ada bunyi yang seperti ini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, ini pelajaran pertama ya. Kalau kita ngerti kan pencuri mau datang kan kita siap-siap. Siapkan satpam, kita siapkan polisi di rumah kita, lalu dia masuk kita tangkap. Tapi kalau tidak tahu, nah itu. Ya. Nah ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Itu. Siap sedia, siap sedia. Jadi karena Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita kapan dia datang. Maka siap-siaplah kita, hidup kita jaga. Ya. Kita jangan berkata, tidak ada yang tahu apa yang aku lakukan. Jangan. Karena kita tidak tahu apakah besok, lusa, atau tahun depan akan ada kedatangan Tuhan. Itu pesan dari Yakobus. Pak Gun, kalau berbicara membahas mengenai kedatangan Tuhan kan kita nggak bisa dalam waktu. Iya. Tetapi kembali kepada konteks kita tadi, kita harus sabar, kita harus meneguhkan karena kedatangan Tuhan sudah dekat itu. Tadi Pak Gun menjelaskan itu dalam konteks bahwa akan ada waktunya. Penderitaan tidak lama. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau kita susah, tidak selamanya kita susah. Betul. Akan ada waktunya di mana kita akan mengalami sebuah kondisi kebebasan yang berubah, mengalami kemenangan. Berarti ada waktu di mana kita mengalami situasi yang diubah oleh Tuhan. Kira-kira begitu ya. Sabar, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan bertindak. Kira-kira begitu ya Pak Gun ya. Dan berarti ini artinya adalah bagi orang yang tertindas dia harus sabar, tetapi bagi orang yang menindas dia harus sadar. Iya, betul. Ya, karena kalau dia begitu terus, nanti akan ada masanya di mana Tuhan datang dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kira-kira seperti itu ya Pak Gun ya. Jadi memang kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan bahwa di dalam situasi apapun juga yang kita alami dalam hidup ini, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk menolong kita, maka akan ada masanya di mana situasi bisa menjadi berubah begitu. Dan kita nggak boleh menyerah. Betul. Makanya ada kata-kata badai pasti berlalu. Kita tidak bisa melanjutkan pendalaman Alkitab karena waktu telah membatasi kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau. Apa yang telah kami sampaikan kiranya boleh menjadi bekal buat seluruh pendengar yang ada. Terangi hati pikiran kami. Hal-hal positif apa yang ada kami boleh petik untuk menjadi way of life. Jalan hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam kesempatan lain.